Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa alaina ma'ahum ajma'in amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bil khair. Kawan-kawan, dulur-dulur sekalian, malam ini kita akan melanjutkan aktivitas kita ngaji alat, ngaji kitab Jurumiyah, dan malam ini kita akan fokus pada pembahasan tentang fi'il. Babul af'al, ya. Ai hadza babul af'al. Ini adalah bab yang menerangkan tentang fi'il. Al-af'alu salasah. Al-af'alu adapun fi'il salah satu yaitu ada 3. Madin pertama yaitu fi'il madhi, wa mudhari'un dan kedua fi'il mudhari', wa amrun dan ketiga fi'il amr. Nahwu doroba. Adapun contohnya fi'il madhi yaitu lafadz doroba. Yadribu. Adapun contohnya fi'il mudhari' yaitu lafadz yadribu. Wadrib. Dan adapun contohnya fi'il amr yaitu idrib. Doroba, yadribu, idrib. Fal madhi, adapun fi'il madhi maftuhul akhiri, yaitu dibaca fathah akhirnya abadan selamanya. Dibaca fathah selamanya. Wal amru, adapun fi'il amr majzumun, yaitu dijazmkan abadan selamanya. Wal mudhari'u, adapun fi'il mudhari' ma, yaitu fi'il kana yang ada fi awalihi, yaitu di awalnya ma, apa ihdaz zawaidi, salah satu di antara beberapa tambahan, huruf tambahan al-arba'i yang berjumlah 4. Yajma'uhu yang mengumpulkan az-zawaid, sepertinya kurang alif haknya. Yajma'uha gitu. Apa qauluka, ucapan Anda, ucapanmu, anaitu, berupa lafadz anaitu. Ada hamzah, ada nun, ada ya, ada ta. Hamzah ya, bukan alif ya. Hamzah, nun, ya, ta. Wa huwa, adapun fi'il mudhari' marfu'un, yaitu dibaca rofa, dirofa'kan abadan selamanya, hatta yadkhula, sampai masuk, alaihi, atas fi'il mudhari', apa nasibun, amil nasib, amil yang menasabkan, au jazimun, atau amil jazim, amil yang menjazmkan. Penawasibu, adapun amil nasib, asyratun, yaitu ada 10. Wahia, adapun asyara, an,
lan, idzan, kai, lam kai, lamul juhud, hatta, wal jawabu dan jawab fil fa'i dengan fa, wal wawi dan wawu, wa au dan au. Wal jawazimu, adapun amil jazim sama niyata asyara, yaitu ada 18. Wahia adapun sama niyata asyar, lam, lamma, alam, alamma, lamul amr, wa tu'a dan lam tu'a, wala fin nahyi, yang bermakna larangan, wa in dan in syartiyah ya, wa ma dan ma, wa man dan man, mah, ma, id, ma, ayyun, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifama, itu semua huruf syarat mulai dari in, ma, man dan seterusnya itu. Wa idzan dan idzan fi syi'ri pada syair khosotan tertentu secara khusus. Kita urai satu persatu mulai dari fi'il madhi. Al-af'al pertama madhi. Madhi itu maftuhul akhir. Dibaca fathah akhirnya selamanya. Nah, tetapi kondisi dibaca fathah itu ada kalanya lafzon, ada kalanya takdiron. Kalau lafzon bagaimana? Ya secara lafaz harokatnya jelas terlihat fathah. Doroba. Ini kalau nanti di tasrif lugawi nanti akan kelihatan. Doroba. Nah, itu masih fathah. Tetapi ketika akhirnya nanti bertemu akan beda lagi, bertemu sesuatu. Itu kondisi pertama, fathah secara lafaz. Kondisi kedua ada fathah takdiron, dikira-kirakan. Bagaimana maksudnya? Setidaknya ada tiga kondisi fi'il madhi yang dibaca fathah tetapi dikira-kirakan fathahnya. Pertama, fi'il madhi yang mu'tal akhir. Huruf akhirnya adalah huruf illah. Jadi lam fi'ilnya berupa huruf illah. Misalnya Roma, ya. Nah, itu kan fathahnya dikira-kirakan. Harusnya fathahnya kan dia Romaya gitu ya. Tetapi tidak perlu seperti itu. Jadi iya itu cukup disukun dan fathah itu dikira-kirakan dalam matinya iya itu. Kemudian termasuk fi'il madhi yang fathahnya dikira-kirakan adalah pada kondisi idza tasala bihi dhamiru raf'in mutaharrik. Ketika huruf akhirnya misalnya doroba tadi, ba-nya ittasala bihi dhamiru raf'in mutaharrik. Bertemu dengan dhamir rafa' yang berharokat. Dhamir rafa' itu ya salah satunya fa'il ya. Yang paling umum dalam kasus fi'il madhi ini yang bertemu pada huruf akhirnya fi'il madhi itu adalah dhamir fa'il. Ya, yang paling umum. Mutaharrik bagaimana? Mutaharrik itu berharokat. Dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, ya, dorobtu, dorobna. Nah, itu semua kan mutaharrik. Mutaharrik. Jadi kalau huruf akhir dari fi'il madhi bertemu dengan dhamir rafa' yang mutaharrik,
maka fathahnya fi'il madhi, fathahnya ba tadi, kalau doroba fi'il madhinya, fathahnya ba itu dikira-kirakan dalam sukun. Ya, dorobtu itu sebenarnya maftuhul akhir, tetapi fathahnya dikira-kirakan. Mengapa kok dikira-kirakan? Karena ittasala bihi dhamiru raf'in mutaharrik. Yang ketiga, fi'il madhi yang fathahnya dikira-kirakan, yaitu dalam kondisi idza tasala bihi wawud dhamir, ya. Idza tasala bihi wawud dhamir. Ketika huruf akhirnya bertemu dengan wawu dhamir. Wawu dhamir apa ini? Wawu dhamir jamak. Jadi kalau di tasrif lughawi, kalau kawan-kawan membaca fi'il madhi dengan tasrif lughawi, nanti akan kelihatan kapan kondisi fi'il madhi itu dibaca fathah secara lafadz, kapan fi'il madhi dibaca fathah secara takdir muqaddar. Coba kita tasrif ya lughawi. Doroba itu masih lafdon. Doroba lafdon. Dorobu ini takdiron. Kenapa? Ittasala bihi wawud dhamir. Dorobat itu masih lafdon, jelas banyak. Dorobata, dorobna, ya. Dorobta itu sudah takdiron. Dorobtuma takdiron. Dorobtum takdiron. Dorobti itu takdiron. Dorobtuma takdiron. Dorobtunna takdiron. Ya. Doroba, doroba, dorobu, dorobat. Kalau dorobat itu masih lafdon. Dorobata masih takdiron. Dorobna, doroba, doroba, dorobu, dorobat. Dorobata, dorobna. Dorobata, dorobtuma, dorobatum, dorobati, dorobatuma, dorobatunna. Dorobatu, dorobna. Jadi takdirannya pertama dalam kondisi yang mu'tal akhir. Lam fi'ilnya berupa huruf illah. Kemudian yang kedua, ketika huruf akhirnya bertemu dengan dhamir rafa' yang berharokat. Seperti dorobtu, dorobtuma, dorobtunna. Itu kan berharokat semua dhamirnya. Kemudian yang ketiga, huruf akhir dari fi'il mudhari itu bertemu dengan wawu jamak. Ya. Kalau bertemu dengan wawu jamak, maka fathahnya dikira-kirakan dalam harokat dhammah tadi, dorobi. Baik itu fi'il madhi. Langsung saja ya. Fi'il amr. Fi'il amr itu majzumun abadan. Dijazmkan selamanya. Tetapi kondisi jazmnya fi'il amr itu ada dalam beberapa bentuk tandanya ya. Tanda jazmnya ada beberapa bentuk. Pertama, ada yang majzumun bisukun. Jadi ada kalanya fi'il amr itu dijazmkannya dengan sukun. Dalam kondisi apa? Idza lam yattasil bi akhirihi syai'un. Ketika huruf akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Sesuatu itu apa maksudnya? Ya alif tasniyah, wawu jama, ya muannasah, mukhatabah. Ketika masih tetap fiilnya itu doroba, fiil madhinya doroba, maka ketika kondisi fiil amar tidak bertemu dengan sesuatu, maka ya jazmnya ditandai dengan sukun. Nanti untuk melihat apakah akhirnya bertemu dengan sesuatu atau tidak, ini bisa kita sesuaikan pada fiil mudhari. Nanti akan saya jelaskan bagaimana proses terbentuknya fiil amar itu adalah dari fiil mudhari. Kemudian yang kedua, fiil amar yang jazmnya ditandai dengan sukun adalah
Idza tasalat bihi nunun niswah. Ketika huruf akhirnya bertemu dengan nun niswah. Nun yang menunjukkan jamak perempuan. Kalau yang pertama tadi misalnya idrib, yang apa? Lam yattasil bi akhirih syai'un tadi, idrib. Ketika perintah, amr itu kan perintah. Ketika perintah ini ditujukan kepada perempuan yang banyak jumlahnya, idrib, nah, maka jazmnya ditandai dengan sukun. Kemudian kondisi atau tanda lain dari jazmnya fi'il amar adalah bihadfi harfil illah. Ketika fi'il amar itu berupa huruf illah atau mu'talul akhir, ya, lam fi'ilnya berupa huruf illah, maka jazmnya fi'il amar tersebut adalah dengan membuang huruf illah. Da'a yada'u, yada'u itu kan ada wawunya. Tetapi kalau dia sebagai fi'il amar, ud'u, dibuang wawunya. Ud'u ila sabili rabbika, ya. Roma yarmi ada ya-nya. Kalau fi'il amarnya dibuang ya-nya, irmi. Nah, ya. Terus Allahumma sholli. Nah, ini juga masih kita banyak menemukan kawan-kawan keliru ketika menulis kata sholli ini, ya. Sholli itu ketika perintah maupun doa. Sholli itu kan awalnya sholla yusolli, ada ya-nya, betul. Tapi kalau menjadi amar, sholli hilang ya-nya. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli fa innaka lam tusolli. Ya. Ya-nya dibuang. Karena ya itu kan termasuk huruf illah. Dan fi'il yang mu'tal akhir, amarnya, jazm amarnya ditandai dengan membuang huruf illah. Kemudian fi'il amar ada juga yang di jazmnya ditandai dengan hadfun nun. Kapan fi'il amar yang jazmnya ditandai, tandanya apa? Jazmnya ditandai dengan hadfun nun. Ya, idza kana mudhari'uhu minal af'alil khamsah. Ketika fi'il mudhari'nya berupa al-af'al al-khamsah. Apa itu? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Jadi ketika fi'il mudhari'nya berjumpa dengan alif tasniyah, wawu jamak dan ya muannasah mukhatabah, yaf'alani, taf'alani, itu berarti fi'il mudhari'nya berjumpa dengan alif tasniyah. Yaf'aluna, taf'aluna, berarti fi'il mudhari'nya bertemu dengan wawu jamak. Taf'alina, berarti ya muannasah mukhatabah, anti. Nah, ketika fi'il mudhari'nya dalam bentuk af'alul khamsah seperti ini, maka amarnya nanti ditandai dengan membuang nun. Yaf'aluna, berarti if'alu, ya, atau dorobalah, doroba yadribu, yadribani, tadribani, kan gitu ya. Yadribani itu ditandai dengan yadriba. Nah, kemudian yadribuna, amarnya jadi yadribu dengan membuang nun. Tapi bedanya nanti kalau wawu ini disambung dengan alif, alif tafrik namanya. Yadribu, nunnya dibuang, kemudian ditambah alif di belakang wawu. Kemudian yang tadribina, tadribina itu ketika dalam bentuk amar maka jadi idribi, ya. Idriba, idribu, idribi. Nunnya sudah hilang semua itu. Kenapa nunnya dibuang? Karena itu sebagai tanda jazm. Baik, saya lanjutkan. Kemudian ada kalanya fi'il amar ini di jazmnya ditandai dengan fathah. Dalam kondisi apa fi'il amar jazmnya ditandai fathah?
Idza tasalat bihi nunut taukid. Ketika huruf akhirnya bertemu dengan nun taukid. Nun taukid itu ada dua bentuk, ada yang tsaqilah, ada yang khafifah. Ya. Ada yang tsaqilah berat, ada yang khafifah ringan. Yang ringan contohnya bagaimana? Idriban. Ya, idriban. Sukun dalam bentuk sukun. Kalau yang tsaqilah, yang berat, idribanna. Idribanna. Ya. Nun taukidnya di tasdid. Nah, ketika fi'il amar kok berjumpa dengan nun taukid, baik yang khafifah maupun yang tsaqilah, maka jazmnya ditandai dengan fathah. Baik itu fi'il amar. Kemudian mudhari'. Mengapa disebut fi'il mudhari'? Karena awalnya adalah fi'il atau huruf mudhara'ah. Maka nafi awalihi ahruful mudhara'ah. Atau dalam penjelasan di sini, wal mudhari'u maka nafi awalihi ihdaz zawaidil arba'. Jadi fi'il mudhari' itu adalah fi'il yang di awalnya ada tambahan salah satu dari huruf 4. Huruf 4 itu apa? Hamzah, nun, ya, dan ta. Berarti doroba ditambah hamzah adribu, ditambah nun nadribu, ditambah ya yadribu, ditambah ta tadribu. Tambahannya di depan, bukan di belakang. Ya. Adribu, nadribu, yadribu, tadribu. Kalau hamzah menandakan orang pertama. Orang pertama itu yang disebut dengan mutakallim. Kalau nun itu berarti ada dua kemungkinan. Bisa mutakallim ma'al ghair, orang pertama jamak, orang pertama dengan bersama dengan yang lain, atau mu'adzam nafsah, atau sebenarnya tunggal tetapi menggunakan kata jamak sebagai bentuk pengagungan diri. Jadi misalnya lafaz-lafaz fi'il mudhari' yang menunjukkan af'alnya Allah itu banyak menggunakan huruf mudhara'ah nun. Nahnu nakhluqukum. Nahnu nakhluqukum. Kami menciptakan kalian. Ya. Nah, kata kami ini bukan berarti menunjukkan bahwa Allah itu jamak, bukan. Tetapi ini adalah mu'azzam nafsah, mengagungkan zat Allah. Baik, saya lanjutkan. Hamzah tadi sebagai kata ganti orang pertama, tunggal, ya. Kalau nun kata ganti orang pertama jamak, bisa tasniyah ya, mulai tasniyah dan jamak, atau kata ganti yang menunjukkan ta'zim tadi. Kemudian ya itu sebagai kata ganti orang ketiga. Dia, laki-laki. Ingat ya. Jadi ya itu adalah sebagai kata ganti orang ketiga laki-laki yang disebut dengan ghaib. Kenapa ghaib? Ya karena tidak ada di forum perbincangan itu tidak ada. Kalau masih ada di dalam forum perbincangan, kemungkinannya hanya dua, pembicara dan pendengar. Jadi kalau dalam satu circle diskusi
kok ada di forum itu? Ya kemungkinannya kalau tidak sebagai pembicara ya sebagai pendengar. Sementara orang yang tidak ada di forum ini kok dibicarakan, berarti ini adalah orang ketiga. Orang ketiga atau disebut ghaib tadi. Kemudian tak itu bisa digunakan sebagai kata ganti orang kedua, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi nanti ada perbedaan sedikit nanti penggunaannya, ketika laki bagaimana, ketika perempuan bagaimana. Kemudian bisa juga digunakan untuk kata ganti orang ketiga perempuan. Jadi kalau orang ketiga laki-laki tadi ya, kalau orang ketiga perempuan menggunakan tak. Bagaimana perbedaannya? Kalau orang kedua laki-laki itu taut ribu. Kalau orang kedua perempuan taut ribina, masuk dalam af'alul khamsah. Kalau orang ketiga perempuan taut ribu, sama dengan anta tadi, sama dengan orang kedua laki-laki tadi. Jadi sekali lagi, huruf mudharaah ta itu bisa berfungsi sebagai kata ganti orang kedua laki-laki, orang kedua perempuan, orang ketiga perempuan. Tetapi dari ketiganya itu yang berbeda bentuknya nanti yang orang kedua perempuan, anti. Jadi kalau untuk anti nanti ada tambahan ya nun di belakang. Ya. Tadribu itu berlaku untuk anta dan hiya. Sementara untuk anti itu tadribina. Ya. Saya ulangi pelan-pelan. A, huruf mudharaah A itu berfungsi sebagai kata ganti orang pertama, ana, mutakalim wahdah, kata ganti orang pertama tunggal. Nun itu nahnu, kata ganti orang pertama tasniyah atau jamak, bisa juga sebagai kata ganti orang pertama tunggal, tapi ta'zim, ya, li ta'zim. Kemudian ya itu huwa, ya, kata ganti orang ketiga laki-laki tunggal. Kemudian tak bisa anta, bisa anti, bisa iya. Bedanya kalau anti itu ada tambahan ya nun di belakangnya. Nah, sekarang bagaimana dengan i'rabnya atau huruf akhirnya? Huruf fi'il mudhari itu marfu'un abadan, dibaca rofa selamanya. Hanya saja nanti rofaknya fi'il mudhari itu ada kalanya bid dhammah, ada kalanya bin nun. Ya. Saya ulangi, fi'il mudhari itu marfu'un abadan, dibaca rofa selamanya. Hanya saja marfu'nya nanti ada bid dhammah, ada bin nun. Bid dhammah itu ada yang dhammah zahirah, ada yang dhammah muqaddarah. Yang dhammah az-zahirah bagaimana? Ya misalnya yadribu tadi, itu kan dhammahnya jelas, tampak jelas. Yang muqaddarah bagaimana? Fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Roma yarmi, loh, dhammahnya mana? Dikira-kirakan, ya. Khosya yakhsha, mana dhammahnya? Dikira-kirakan. Ngerti ya? Nah, kemudian yang kedua, fi'il mudhari yang marfu' bin nun, yaitu al-af'al al-khamsah. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Selama masih ada nunnya, berarti fi'il mudhari ini dalam kondisi rofa. Ya. Kalau nunnya dibuang, kemungkinannya dua.
dia bisa dalam kondisi nasab atau kondisi jazm. Jadi kalau dimaksud amil nasib bagaimana? Lan yaf'ala, hilang jazmnya, hilang nunnya. Lan taf'ala, lan yaf'alu, tapi nanti ditambah alif. Lan yaf'alu, lan taf'alu, kemudian lan taf'ali. Ya. An juga huruf nasib, ayyaf'ala atau pakai doroba, ayyadriba, ayyad antadriba, ayyadribu, antadribu, antadribi. Namanya hilang dalam kondisi nasab. Kenapa? Karena dimasuki amil nasib. Kalau dimasuki amil jazm bagaimana? Lam misalnya. Lam yadrib, itu kalau yang sahih akhir tadi, yang lam yattasil bi akhiri syai'un tadi. Tapi kalau kondisi af'alul khamsah ini gimana? Lam tadriba, lam yadriba, lam yadribu, lam tadribu, lam tadribi. Nah, ya. Baik, itu fi'il mudhari' marfu'un abadan, ada kalanya marfu' bi dhammah, ada kalanya marfu' bin nun. Yang marfu' bi dhammah ada yang dhammah dhahirah, ada yang dhammah muqaddarah. Dhammah yang dhahirah ada pada fi'il mudhari' yang sahih akhir. Sementara yang dhammah muqaddarah itu pada fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Sementara yang marfu'nya bin nun adalah fi'il mudhari' yang ittasala bihi dhamir tasniyah atau dhamir jam'in atau dhamirul muannasah mukhatabah. Yang bertemu dengan alif tasniyah ya yadribani, tadribani. Yang bertemu dengan wawu jamak yadribuna, tadribuna. Yang bertemu dengan ya muannasah mukhatabah tadribina. Itu ya. Terakhir seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada hubungan erat antara fi'il amr dan fi'il mudhari'. Hubungan itu bagaimana? Terbentuknya fi'il amr itu adalah dari fi'il mudhari'. Jadi ingin mengetahui bagaimana pembentukan fi'il amr, kronologi terbentuknya fi'il amr, itu bisa kita lihat dari mudhari'nya. Makanya nanti kalau bingung bagaimana ya harokat fi'il amrnya, itu bisa dilihat dari fi'il mudhari'nya. Misalnya kita tahu tasrif istilahinya daraba yadribu darban. Itu nanti fi'il amarnya idrib idrub atau udrub ya. Kita lihat pada fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il mudhari'nya ain fi'ilnya dibaca kasrah yadribu, maka nanti di amr jelas ain fi'ilnya juga dibaca kasrah. Adapun tambahan alif itu apakah nanti dibaca fathah, dhammah atau kasrah itu menyesuaikan dengan ain fi'il juga. Nah, ini saya berikan satu contoh kasus terbentuknya fi'il amr dari fi'il mudhari' yadribu. Bentuk fi'il mudhari'nya yadribu, kemudian proses selanjutnya membuang huruf mudhara'ah. Nah, tidak bisa dibaca ya. Ribu, tidak bisa dibaca. Kemudian karena huruf perdananya, huruf pertamanya itu dalam kondisi sukun, yang jelas tidak bisa dibaca. Makanya ditambah alif. Atau boleh disebut hamzah, tapi hamzahnya hamzah wasol. Hamzah wasol ini ketika dia di permulaan maka terbaca. Tetapi kalau dia disambung dengan kata lain atau huruf saja disambung dengan huruf sebelumnya, maka hamzah itu tidak akan terbaca.
Nah, jadi ditambah hamzah ribu. Ribu. Setelah ditambah hamzah kan bisa terbaca, ya. Kemudian proses akhirnya adalah menjazmkan fiil amr tersebut, karena kaidah utamanya kan fi'lul amri itu majzumun abadan, kan gitu ya. Nah, nanti masalah jazmnya itu apakah dengan sukun atau dengan hadfi harfil illah atau dengan hadfin nun, itu menyesuaikan bentuk fiilnya. Karena ini adalah fiil yang sahih akhir, kemudian lam yattasil bi akhirihi syai'un, maka jazmnya itu ditandai dengan sukun rib, ya. Jadi adanya i tadi itu adalah hamzah wasol. Dia hanya darurat saja, kondisi darurat. Ketika huruf pertama dari sebuah fiil kok huruf sukun dan tidak bisa dibaca, maka hamzah wasol hadir sebagai solusi. Tetapi ketika hamzah itu sudah didahului oleh satu huruf saja misalnya, itu sudah tidak terbaca lagi, ditambah wawu saja misalnya, wadrib, tidak waidrib lagi. Beda dengan hamzah qata'. Kalau hamzah qata' itu baik dia di permulaan, di tengah maupun di akhir itu tetap dibaca. Akhraja yukhriju, nah itu hamzah qata'. Walaupun diawali dengan wa misalnya, wa akhraja, nah tetap dibaca. Tapi beda ini. Idrib ini hamzahnya adalah hamzah wasol, ketika dia hanya terbaca kalau pada permulaan saja. Ketika sudah didahului satu huruf saja atau didahului dengan kata yang lain yang terhubung dengan kata tersebut, maka hamzah tidak terbaca. Baik, itu penjelasan singkat tentang al-af'al. Nanti kalau ada beberapa hal yang perlu didiskusikan, monggo bisa disampaikan. Untuk pertemuan kali ini kita tutup bersama dengan membaca suratul Fatihah. Semoga berkah dan manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.